Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rosalewati dengan NIM 444322051 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia hasil perairan. Di sini ada nama saya Diah Ayu Rosalewati, ini NIM-nya dan kelasnya 3A. Di sini saya akan mereview presentasi dari jurnal penambahan bulking agent untuk meningkatkan kualitas kompos sampah sayur dengan variasi metode pengomposan. Jadi bulking agent itu bahan tambahan yang menyebabkan material tersebut itu terlihat mengembang. Jadi bulking agent di sini berperan yang berperan sebagai bulking agent itu dia ini serabut kelapa contohnya. Salah satunya serabut kelapa. Untuk pendahuluan itu, pengolahan sampah pasar dapat dilakukan dengan cara pengomposan. Nah, pengomposan cocok diterapkan karena komposisi sampah pasar itu jenisnya organik. Dia berupa sisa sayuran dan makanan, bisa mencapai 95%. Di sini ada tujuan dari jurnal penelitian itu untuk menganalisis kualitas kompos yang dihasilkan ditinjau dari variasi penambahan bulking agent. Penambahan bulking agent itu yang berperan tuh serabut kelapa. Jadi di sini penambahan serabut kelapa dari variasi metode pengomposan. Dari hasil penelitian yang didapat itu menjadi acuan dalam pengomposan sampah sayur yang umumnya itu ada di TPST Pasar Puspa Agro Sidoarjo. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini metode yang digunakan itu ada 3, metode 1, 2, 3. Yang metode 1 itu dia tidak dicacah dan dilapis. Sedangkan metode itu dicacah dan dicampur. Sedangkan metode 3 itu dicacah dan dilapis. Nah, jumlah tumpukan masing-masing itu ada 3 tumpukan sesuai variasinya. Jadi setiap metode itu ada penambahan bulking agent atau serabut kelapa. Salah satunya serabut kelapa. Nah, itu 40%, 50%, dan 60%. Ketiga tumpukan diplot sehingga menjadi masing-masing itu terdapat 6 tumpukan. Jadi totalnya itu ada 18 tumpukan ditambah 2 tumpukan yang terkontrol. Terus pengumpulan data itu meliputi dari ada kadar air, pH, suhu, si organik, persen N, dan total dari rasio. Di sini kita menggunakan nggak semua diambil. Nah, ini analisis datanya itu ada di tabel ini. Jadi, berat sayur dan serabut kelapa yang ada tabel berdasarkan perbandingan sesuai dengan variasi penambahan bulking agent yang berperan salah satunya itu serabut kelapa. Di sini menggunakan serabut kelapa. Perbedaan jenis sayur di tumpukan kompos juga dapat mempengaruhi kondisi kompos. Jadi, P1 sampai P33 merupakan metode 1. Tadi metode 1 itu tidak dicacah dan tapi dilapis. Nah, di sini P1 sama P3 sampai P33, maaf. Sampai P33 ini dia itu dicacah dan dilapis. Nah, penambahan bulking agent atau serabut kelapa itu P1 itu 40%, P2 itu 50%, dan P3 itu 60%. P1 40%, P2 50%, dan ini P3 60%. Yang sawi selada. Nah, sementara P11 sampai P11 sampai P33 ini yaitu adalah diplonya. Nah, sedangkan P4 sampai 66 sampai sini itu merupakan metode 2, yaitu dicacah dan dicampur. Dicacah dan dicampur dengan serabut kelapanya, bulking agentnya. Terus P7 sampai P99 itu metode 3, dicacah dan dilapis. Nah, P7 itu dari sini sampai ke P99 itu dicacah dan dilapis. Penambahan bulking agent ukurannya sama seperti pada metode 1. Metode 1 ukurannya 40%, 50%, 60%. Merupakan perlakuan kontrol tanpa dicacah, sedangkan PKC adalah kontrol yang dicacah. Jadi yang 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu ada pengaruh suhu terhadap pengomposan. Tadi di sini tuh ada kadar air, pH, suhu, dan lain-lain. Saya hanya mengambil suhunya saja. Nah, pengaruh suhu terhadap pengomposan itu pada metode 1 itu sayur dan serabut itu kan tadi tidak dicacah. Ini tidak dicacah. Sayur sama serabutnya itu tidak dicacah. Itu menyebabkan
strukturnya itu menjadi kasar karena dia tidak ada pencacahannya itu. Nah, ukuran partikel dan struktur bahan kompos itu mempengaruhi sistem aerasi. Semakin kasar struktur bahan kompos itu, maka semakin besar volume pori udara dan tumpukan. Jadi kalau komposnya dia itu memiliki volume yang besar atau rongga, itu bisa mempengaruhi udaranya yang di dalam tumpukannya. Sedangkan pada metode 2 itu, dia tuh dicacah dicampur. Pencacahan dilakukan pada sayur dan serabut kelapa akan meningkatkan luas permukaan bahan kompos sehingga mempermudah mikroba terkomposter untuk menghancurkan bahan kompos. Nah, serabut kelapa dapat dicacah, dapat menahan panas dalam tumpukan. Strukturnya yang makin luas dapat menutupi celah-celah pori dalam tumpukan. Jadi adanya pencacahan dan ini nih yang dicampur dengan serabut kelapa itu bisa nyebabin penutupan celah-celah pori dalam tumpukan sayur dan serabut kelapanya. Metode 2. Dan yang ini, metode 3 ini tuh adanya peletakan bahan kompos yang berlapis mengakibatkan sayur tidak tersebar. Jadi kalau metode 3 itu, dia itu dicacah dan dilapisi oleh serabut kelapa. Itu mengakibatkan itu sayur tidak tersebar. Hal ini dapat membuat pembentukan asam organik oleh bakteri itu tidak semudah apabila dibandingkan dengan kondisi tercampur. Hal tersebut karena proses degradasi bisa terhambat akibat adanya sekat antar sayur. Jadi dia tuh pada metode 3 itu kan dicacah tadi ya, dan dilapisi. Jadi dia itu bisa terhambat akibat adanya sekat antara sayur dan serabut kelapa atau bulking agen. Nah, hasil analisis data dan uji ANOVA. Dari hasil ANOVA itu antara parameter dengan jumlah penambahan bulking agen itu pada tabel 7, nilai signifikasinya itu di atas 0,05. 0,05 ini tarafnya. Maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna dari rata-rata parameter terhadap jumlah penambahan bulking agen. Nah, jadi di sini signifikannya itu 0,89, 0,908, 0,278. Jadi titik ini tuh adalah menunjukkan adanya koma, 0, selanjutnya tuh ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian jurnal ini tuh, apabila ditinjau dari variasi penambahan bulking agen, kualitas kompos yang paling baik itu penambahan 60%. Jadi kan tadi ada penambahan bulking agen atau yang berperan itu serabut kelapa. Jadi ada yang serabut kelapa itu penambahan 40%, 50%, dan 60%. Nah, yang paling baik untuk penambahan bulking agen itu 60% serabut kelapanya dan 40% sayurannya. Jadi itu akan lebih baik untuk pengomposan. Referensinya saya mengambil dari jurnal Rohim dan Bagastio 2016 dari jurnal Teknik ITS. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.